Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, puji nama Tuhan. Luar biasa kita berjumpa lagi. Puji nama Tuhan kalau kita saat ini sudah masuk di tahun yang baru, tahun di 2026. Dan kita masuk di minggu yang kedua di bulan Januari ini. Mari kita mau datang untuk menyembah, memuji Tuhan. Kita mau perlengkapi hidup kita lebih lagi, supaya hidup kita semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan atas hidup kami Tuhan. Segala yang terjadi Tuhan, hari lepas hari Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Pagi hari ini Tuhan, biar kami belajar memberi yang terbaik dari hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tetap setia buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, amin. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semuanya yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan-Mu. Ya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masuki hari Sabtu minggu kedua ya Tuhan. Kami betul-betul bersyukur Tuhan, kami bisa melalui tahun baru dengan luar biasa. Kami tahu kami masuk tahun perkenanan-Mu, Year of God's Love, Presence and Favor. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk hadir-Mu, dan terima kasih untuk perkenanan-Mu Bapa. Kalau sampai hari ini Kau izinkan kami untuk belajar Tuhan, untuk menahan diri kami, untuk belajar berpuasa, untuk kami mempertahankan berkat yang sudah Kau siapkan dalam kehidupan kami, untuk tidak tercuri oleh iblis, tidak tercuri oleh kebodohan kami sendiri. Kami sangat bersyukur di awal tahun ini Tuhan, Kau ingatkan kami untuk bisa merefleksikan, untuk bercermin dalam diri kami sendiri. Ajari kami untuk tiap hari menjadi orang yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus sadar bahwa kami butuh berkomunitas, kami butuh relationship dengan Tuhan dan sesama. Dan kami tahu walaupun kami ada dalam tempat yang berbeda, lokasi yang berbeda,
Tapi Kau pertemukan kami dalam keluarga besar. Selamat pagi sahabat, baik yang ada di dalam kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Kami ucap syukur Tuhan untuk keluarga besar ini. Kami bukan orang lain, kami bukan jemaat biasa, tapi kami keluarga besar Tuhan, di mana kami bisa saling menguatkan, saling belajar, saling sharing, saling bersaksi satu dengan yang lain. Pagi hari ini Tuhan, masuk dalam minggu yang kedua, siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk besok kami bisa mengalami minggu yang luar biasa, di mana ibadah pagi kami bisa saling belajar tentang apa yang harus kami lakukan di tahun ini, dan ibadah sore kami bisa merayakan ulang tahun GPI Lambert Tengah Raya yang ke-27 tahun. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu terus berdoa buat semua orang Tuhan, buat keluarga besar. Selamat pagi sahabat yang mungkin tubuhnya masih lemah, biar Kau berikan kekuatan, biar yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang sedih Kau hiburkan Tuhan, yang membutuhkan mujizat tangan-Mu terulur buat semua orang yang membutuhkan mujizat, yang sakit Kau sembuhkan, Kau berikan kelepasan dan kelegaan buat semua yang terikat dan berbelenggu. Pagi hari ini bukan pagi biasa, selamat pagi biasanya. Tapi pagi ini adalah pagi mujizat, pagi penuh ucapan syukur, pagi penuh kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus diingatkan untuk selalu berbuat baik, selalu bersyukur, dan selalu mengandalkan Engkau. Dan kami percaya semua orang yang mengandalkan Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dicintai Tuhan, dibentuk dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa di Selamat Pagi Sahabat di tahun yang baru, tahun 2026, di bulan pertama, di minggu kedua. Dan hari ini pasti kita masih di-refresh ulang apa yang Tuhan berikan visi di awal tahun sampai akhir tahun. A year of God's love, presence, and favor. Tahun di mana kita mengalami kasih-Nya Tuhan, hadirat-Nya Tuhan, dan perkenanan Tuhan. Di mana besok siapkan tubuh, jiwa, dan roh Anda untuk kita bisa sama-sama ibadah. Saya akan layani Anda 2 kali ibadah. Ibadah pagi kita akan melanjutkan dari apa yang Tuhan ingin kita pahami tentang visi di tahun 2026. Di sesi yang ketiga, A Year of God's Love, Presence, and Favor. Dan sore harinya kita akan berkumpul berbahagia bersama-sama untuk kita melalui memperingati ulang tahun GPI Lambert Tengah Raya ke-27 yang temanya adalah kasih yang menumbuhkan, kehadiran yang menopang, dan perkenanan yang membawa kita sampai di sini 27 tahun. Dan saya juga bersyukur mengucapkan terima kasih buat semua doa dan support Anda yang terus mendoakan kami. Waktu mama kami dipanggil Tuhan, Ibu Gembala Senior GPI Lambert Tengah Raya dipanggil Tuhan tanggal 28 Desember yang lalu. Saya sangat bersuka cita, juga terharu. Saya punya keluarga luar biasa yang sampai ke pemakamanmu juga penuh, mendoakan kami, menghibur kami, dan menguatkan kami. Kami percaya biarlah semua yang kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pagi hari ini izinkan saya sharing. Sebelum saya sharing, saya cerita saudara kenapa saya melanjutkan dengan tema, kalau saya disuruh memberikan tema, yaitu menahan diri, mempertahankan berkat saudara. Kenapa tema ini ada? Tadi pagi saya coba berdoa, saya coba bergumul. Saya diingatkan oleh kisah Raja Ahab yang jahat saudara. Dan dia punya istri namanya Isabel. Nah, kalau Anda pelajari Raja Ahab itu sempat berpuasa. Anda bisa baca di 1 Raja-Raja 21 saudara. Kisah yang sangat kuat yang pagi ini saya coba pelajari, yang Tuhan Kudus taruh dalam hati saya. Tentang pertobatan, tapi pertobatannya sementara saudara. Ada kerendahan hati dan belas kasihan Allah. Meski orang itu penuh dengan kejahatan, tetap ada kerendahan hati dan belas kasihan Allah walaupun ada orang-orang yang jahat saudara. Saya akan berikan sebuah kisah tentang Raja Ahab yang sebetulnya berpuasa. Latar belakangnya itu kalau Anda ingin tahu, latar belakang kejahatan Raja Ahab dan istrinya Isabel saudara. Raja Ahab itu adalah Raja Israel yang sangat jahat saudara. Ia menikah dengan Isabel, saya garis bawahi perempuan kafir yang menyembah Baal.
Nggak cuma menyembah Baal, membunuh nabi-nabi Tuhan. Bahkan menghasut Ahab berbuat kejahatan. Saudara. Nah, ada sebuah kasus namanya kasus kebun anggur Nabot. Raja Ahab ingin kebun anggur milik Nabot, tapi Nabot menolak. Karena itu warisan leluhurnya. Ahab menjadi murung dan marah. Nah, istrinya Isabel mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dia mengatur fitnah, menuduh Nabot menghujat Allah, membuat Nabot dirajam sampai mati. Dan setelah Nabot mati, Ahab merampas kebun itu. Ini kejahatan besar di mata Tuhan. Nah, ada sebuah teguran keras Nabi Elia. Tuhan mengutus Nabi Elia menyampaikan hukuman. Ahab akan mati secara hina. Keturunannya akan dibinasakan. Isabel akan mati tragis dan dimakan anjing. Nah, respon yang mengejutkan terjadi. Ahab berpuasa. Yang mengejutkan kalau Anda baca di 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Dikatakan segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, berpuasa dan tidur dengan kain kabung, serta berjalan dengan menunduk. Ini penting. Kenapa penting? Kalau orang itu tidak merendahkan hati dan gak sadar. Ahab merendahkan diri, ia berpuasa, ia menyesal dan takut akan hukuman Tuhan. Kalau Anda berpuasa, saya berdoa gak perlu gara-gara mau dihukum. Ahab ini berpuasa karena takut akan hukuman Tuhan. Reaksi Tuhan, perhatikan baik-baik. Orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, menahan dirinya berpuasa. Tuhan berfirman kepada Elia di 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Sudahkah kau lihat bagaimana Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia merendahkan diri, aku tidak akan mendatangkan malapetaka itu pada zamannya, melainkan pada zaman anaknya. Perhatikan, hukuman ditunda, bukan dibatalkan. Jangan macam-macam dengan Tuhan. Hati-hati, saya sudah 2 kali saya sharing di ibadah online maupun ibadah onsite. Kalau Anda belum mendengarkan ibadah online-nya, ya besok akan keluar ibadah minggu lalu. Kita nggak bisa memaksa Tuhan dengan pola kerja kita. Justru kita yang tunduk pada pola kerjanya Tuhan. Hukuman Raja Ahab ditunda, tapi bukan dibatalkan. Apa makna rohani yang dalam yang kita sharingkan pagi ini? Allah memperhatikan kerendahan hati. Bahkan dari orang yang sangat jahat. Apakah ada orang yang sangat jahat yang menjadi keluarga besar? Selamat pagi sahabat. Kalau ada, nggak ada masalah. Belajarlah untuk rendah hati, walaupun kita tergolong orang yang sangat jahat. Dan saya beritahu, puasa yang disertai kerendahan hati menyentuh hatinya Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Saya harus tuliskan, saudara. Namun, pertobatan Ahab tidak berlanjut. Ia tidak sungguh-sungguh berubah. Karena itu, hukuman tetap terjadi di generasi berikutnya. Bayangkan kalau Ahab berubah, generasi berikutnya tidak akan dihukum juga. Makanya jadi orang itu jangan egois, mentingkan generasinya sendiri. Pikirkan generasi anak kita, generasi cucu kita. Jangan sampai apa yang menjadi kesalahan kita ditanggung oleh anak cucu kita. Pertobatan Ahab tidak berlanjut. Ia tidak sungguh-sungguh berubah, karena itu hukuman tetap terjadi di generasi berikutnya. Ini sebuah catatan penting pagi hari ini di Selamat Pagi Sahabat. Isabel, istrinya, tidak pernah bertobat. Ia tetap keras hatinya sampai mati secara tegas di 2 Raja-Raja 9. Kalau Anda jadi pasangan hidup di mana Tuhan sudah tegur pasangan hidupmu, jangan keraskan hatimu. Ikutilah apa kehendak Tuhan. Masuklah dalam pola kerjanya Tuhan. Itu sebuah kesimpulan kecil sebelum saya sharingkan dengan tema menahan diri, mempertahankan berkat daripada berkat kita tercuri oleh kehendak kita sendiri.
Bahkan Anda salahkan iblisnya ngomong gini, enak aja lo, bukan gua karena lu sendiri gitu kan. Ya kenapa menahan diri, saudara? Ketik di live chat, ketik di kolom komen, menahan diri mempertahankan berkat, saudara. Sebuah kesimpulan ringan di awal sebelum saya sharingkan lebih banyak, lebih dalam. Ahab berpuasa bukan karena saleh, tapi karena takut akan hukuman Tuhan. Namun walaupun dia bukan karena saleh, karena takut hukuman Tuhan, ingat Tuhan kita adalah Allah yang baik. Allah tetap menunjukkan belas kasihannya. Ini bukti bahwa Tuhan itu adil, tapi juga panjang sabar. Nah, pelajaran rohani yang singkat yang kita pelajari dari peristiwa Raja Ahab dan Isabel. Tuhan melihat hati, bukan reputasi Ahab yang dikenal jahat. Tuhan tidak melihat masa lalu kita yang jahat, licik, ya kan, kejam, kan? Enggak, najis. Enggak. Tuhan melihat hati, maka ubahlah hatimu, saudara. Tuhan melihat hati, bukan reputasi Ahab yang dikenal jahat. Tapi saat ia sungguh merendahkan diri, Tuhan memperhatikannya. Dan yang perlu Anda perhatikan, puasa bukan ritual, bukan ilmu. Puasa itu melainkan sebuah sikap hati. Puasa tanpa kerendahan hati hanyalah menahan lapar. Cuma cepet-cepetan dang buko. Kapan ya bukone ya? Jam berapa ya? Waktunya kok lambat banget ya? Sudah lapar ini. Nah, lah buat apa, saudara? Puasa itu bukan ritual, melainkan sikap hati. Puasa tanpa kerendahan hati hanyalah menahan lapar. Kalau Anda berpuasa dengan penuh pertobatan, hati hancur, itu menggerakkan belas kasihan Tuhan. Dan Anda harus paham, pertobatan sementara pun tetap bernilai di hadapan Tuhan. Bukan berarti kalau Anda berpuasa 30 hari lamanya, terus Tuhan tidak memperhitungkan. Diperhitungkan, saudara. Tapi saya ingin Anda pertobatannya kekal, bukan pertobatan sementara. Tapi seandainya pertobatan sementara tetap bernilai di hadapan Tuhan, walau Ahab tidak konsisten, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Itulah kenapa sebuah warning buat Anda dan saya. Ahab tidak berubah total, ia kembali hidup dalam kompromi dengan dosanya. Akibatnya ya hukuman tetap datang di generasi berikutnya. Itulah kenapa kerendahan hati itu membuka pintu belas kasihan. Saat Anda menahan diri Anda merendahkan diri Anda, membuka pintu belas kasihan Tuhan. Dan juga ketaatanlah yang menjaga berkat Anda, yang mempertahankan berkat kita, saudara. Saat kita berpuasa, jangan hanya fokus pada jadwal puasa dan jam buka dan jam mulai puasa. Kalau dalam agama Islam jam sahurnya dan bukanya, saudara. Jangan hanya pada makanan yang kita rem untuk kita tahan, tapi tanyakan, Tuhan, bagian mana ya dari hidupku yang perlu direndahkan? Saya berdoa singkat sebelum kita lanjutkan. Mari kita berdoa, Tuhan, ajar kami berpuasa dengan hati yang hancur dan rendah, bukan untuk terlihat rohani, tetapi untuk sungguh diubahkan hati kami. Kami rindu belas kasihan-Mu dan kami memilih taat kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan lihat bagaimana menahan diri, mempertahankan berkat di bagian kedua. Yang pertama yang ingin saya sharingkan. Puasa itu akan menyebabkan meningkatnya bobot kerohanian kita. Saya ulangi. Puasa itu akan menyebabkan meningkatnya bobot kerohanian kita. Mari kita lihat Matius 6 ayat 17-18. Dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sebuah hal yang perlu kita catat, pahami, saat kita berpuasa, Tuhan Yesus memberi perintah
Supaya kita tuh mengurapi kepala kita dengan minyak, cuci muka kita dengan air, maka kita akan nampak lebih segar. Kalau enggak Anda akan kisut, lemas, atau itu secara fisiknya Anda menangkap seperti itu. Tapi apa sih dibalik itu, makna rohaninya itu apa? Makna rohaninya adalah berpuasa akan menyebabkan meningkatnya bobot kerohanian. Bobot kerohanian kita itu akan meningkat. Anda dan saya ada dalam urapan, dalam karunia rohnya. Maupun juga Anda akan ada dalam bobot kerohanian yang naik, dalam urapan, dan dalam karakter, dalam buah roh. Ingat baik-baik, proses Tuhan sejak di awal saya sudah berulang kali ngomong. Anda itu diangkat bukan karena kecerdasanmu. Tahun 2026 orang mau ngomong lebih susah, lebih kacau. Kita tidak peduli, saudara. Tuhan angkat Anda dan saya bukan karena kecerdasanmu menganalisa, karena banyak ilmu pengetahuanmu dan ilmu-ilmu yang lain. Tapi karena karakter, saudara. Kalau Anda di awal ini sudah tahu bahwa Anda banyak melakukan kesalahan dan karaktermu diubah Tuhan, Anda akan punya buah-buah roh yang bertumbuh, saudara. Ini menyebabkan Anda dan saya semakin peka dan semakin tajam untuk mendengar suara firman Tuhan. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin, saudara. Amin, amin. Nah, sebelum puasa itu akan mendorong untuk Anda mendengar semakin tajam dengan jelas suara firman Tuhan. Anda akan didorong, saudara, untuk Anda jelas mendengar suara firman Tuhan. Roh Kudus yang membersihkan segala noda dan kekotoran dalam diri kita. Ada sebuah istilah bagus yang pagi ini saya tulis, saudara. Cleansing always comes before clarity. Bahasa Indonesia terjemahannya, pembersihan itu selalu datang sebelum kejernihan. Kalau Anda naik mobil, saudara, ya, kacanya kotor. Kalau kita hanya mengelap kaca bagian depan, Anda tidak mengelap kaca bagian dalam, ya percuma. Makanya orang tuh banyak sibuk dengan mengelap yang kelihatan fisiknya luar. Padahal saat kita tuh membutuhkan kejernihan hati, kejernihan roh untuk bisa mendengar suara firman Tuhan, untuk punya kejernihan dalam berpikir dan bertindak, kita perlu membersihkan gak cuma tampilan luar. Yang paling penting adalah tampilan dalam. Percuma Anda ngelayani, Anda sampai pindah-pindah gereja, sampai ke ujung dunia, supaya Anda pikir keborokan Anda tidak ada yang tahu. Ya tetap percuma kalau Anda nggak belajar untuk membersihkan yang di dalam. Mari kita lihat Timotius 2 ayat 20-21. Dikatakan dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi kalau Anda tuh dibersihkan Tuhan, ngomong kiri kanannya, dibersihkan. Sekali lagi ulangi. Dibersihkan. Dikatakan jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Anda dibersihkan dari yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Saudara, ketika Anda mengalami hari yang buruk sekalipun, maka Anda akan memakan makanan lebih banyak kok. Ya, saat Anda stres, apa yang orang lalui? Makannya lebih banyak. Anda pasti tanya, kok Bapak tahu? Ya tahulah, wong bentuk badan saya sudah kelihatan.
Semakin saya tambah gemuk, berarti tambah stres. Berapa banyak orang sekarang itu, kalau zaman dulu orang bilang, makan yang banyak, kalau enggak nanti kamu sakit-sakitan. Kenapa? Zaman penjajahan, saudara. Kurang makan, kurang gizi. Tapi coba zaman sekarang Anda lihat. Bukan kurang makan, kurang gizi, saudara. Kebanyakan makan. Penyakitnya pada datang. Masih muda sudah kena stroke, diabetes, ya kan? Masih muda kolesterol, jantung, koroner, penyumbatan, kanker. Tidak mandang usia, saudara. Kenapa? Ketika mereka mengalami hari yang buruk, mereka makan makanan lebih banyak. Anda berpikir kenapa berat badan semakin bertambah? Kenapa sekarang semua orang banyak obesitas? Kenapa sekarang utang semakin menumpuk, bukan semakin lunas? Kenapa masalah nggak pernah selesai? Lalu tubuh kita nggak sadar, tubuh kita mendikte kita untuk makan dan makan apapun. Minum apapun. Kita pikir untuk memulihkan jiwa kita. Sebenarnya enggak kan? Saudara, saya tuh pernah loh, saudara, kalau bukan pernah, bertahun-tahun, kalau naik pesawat, ini ngomong sendiri, saudara, saya sharing apa yang sudah pernah saya lalui, saudara. Kalau naik pesawat selalu apa? Efeknya apa buat tubuh saya yang super duper besar? Selalu minta extend seat belt. Saya ngomong pelan-pelan, Mbak, tolong sabuk sambungannya ya, extension belt. Karena kenapa? Begitu masuk perutnya saya, lemaknya saya minggirkan kiri dan minggirkan kanan, saudara. Nggak cukup. Teman saya selalu ketawa sama saya kalau naik satu pesawat sama saya. Setelah saya sadar bahwa obesitas itu selalu ada dalam menghinggapi kehidupan saya seumur hidup sejak kecil, saudara. Puji Tuhan sekarang saya melihat kursi-kursi pesawat kok kelihatannya besar-besar ya, longgar-longgar. Karena tanpa extension belt dan saya bisa duduk, ada space, luang buat saya. Sebentar lagi berat saya ideal, sebentar lagi. Saudara. Karena Tuhan yang mengarahkan kami untuk menjaga, untuk berpuasa rutin, banyak berdoa. Tapi kalau tubuh kita mendikte kita, stres makan, stres mabuk, makan apapun, minum minuman yang berwarna manis, soda dan segala macam alkohol. Anda tidak akan pernah pulih jiwa Anda. Malah Anda menunggu waktu Anda akan sakit, saudara. Dengan berdoa dan berpuasa, Roh Kudus akan menyingkapkan bahwa ternyata pikiran kita begitu lemah. Kita berpikir kita kuat. Please, coba Anda renungkan, apa betul kita kuat? Roh Kudus akan singkapkan bahwa ternyata pikiran kita begitu lemah, mengalami luka, banyak terluka, banyak trauma, di mana selama ini kita menggunakan makanan, minuman untuk mengobati pikiran kita yang lemah, mengobati tubuh kita yang sakit, mengobati jiwa kita yang sakit dan terluka. Nggak bisa, saudara. Ketika Anda dan saya melatih jiwa kita, melatih tubuh kita dengan berpuasa, maka Roh Kudus yang akan menyingkapkan semua pikiran beracun. Loh, racun itu muncul, sakit itu muncul karena berawal dari pikiran yang sakit. Pikirannya beracun, perasaannya mengeluarkan hormon negatif yang mengerikan. Kalau Anda berdoa dan berpuasa, Roh Kudus akan mengarahkan, menunjukkan Anda jalan-jalan yang baru, menunjukkan paradigma baru dalam pikiran kita. Itulah kenapa kalau Anda stres, depresi, ketahuilah bahwa makanan, minuman, obat-obatan bukan tempat pelarian kita. Semua yang Anda lakukan dulu itu bukan tempat untuk memulihkan jiwa kita. Yang paham katakan, terima kasih Tuhan, saya paham.
Saat Anda datang merendahkan diri dengan berpuasa, merendahkan diri, merendahkan hati dengan berdoa untuk mendekat kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kelegaan yang mau katakan, saya mau. Poin yang kedua, saudara. Berpuasa itu adalah respons. Katakan, ketik di live chat. Berpuasa itu adalah respons. Respon apa, Pak? Respons atas kasih dan kemurahan Allah, saudara. Roma 12 ayat pertama dikatakan, karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Anda beribadah rutin? Anda ke gereja rutin? Saya salut sama Anda. Saya salut luar biasa. Tapi ingat, oleh kemurahan Allah dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu juga mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi berpuasa itu respons. Kemurahan Allah membukakan izin untuk melakukan apapun dengan menuruti keinginan daging. Tidak mungkin kan? Kemurahan Allah itu menyebabkan kita dengan rela hati mempersembahkan tubuh. Bukanlah izin untuk melakukan apapun. Kita mendapatkan murahan Tuhan. Dalam nama Yesus, dosaku sudah dipatahkan, dibayar oleh Yesus di kayu salib. Maka saya bisa melakukan menuruti keinginan daging saya. Bukan, saudara. Allah sungguh murah hati kepada kita. Lakukan apa saja dalam nama Yesus. Loh, bukan, itu memaksa Tuhan untuk masuk sesuai dengan kehendak kita. Nggak bisa, emang siapa kita, saudara? Kemurahan Allah itu menyebabkan kita dengan rela hati mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus telah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban tebusan dosa kita. Maka respon yang benar atas kemurahan Tuhan, Anda harus membawa tubuh kita ini sebagai korban persembahan yang hidup. Itu respon yang benar, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah kenapa salah satu cara terbaik membawa tubuh sebagai korban persembahan yang hidup kepada Tuhan adalah, salah satunya adalah berpuasa. Amin. Saya harap ajakan saya ini membuat kita tuh sadar. Iya ya. Saudara-saudara kita yang beragama Islam setahun sekali berpuasa 30 hari. Coba Anda tanya. Selain untuk menuju ke yang suci, yang fitri, juga untuk detox, untuk kesehatan, untuk membuang racun, untuk bersyukur mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi puasa itu adalah respons karena kita telah dibenarkan oleh Kristus. Puasa adalah respons karena kita telah diselamatkan dari murka Allah. Puasa adalah respons karena kita telah dibebaskan dari penghukuman kekal. Jangan kayak Raja Ahab, habis puasa bukan pertobatan sungguh-sungguh. Karena kita tuh diselamatkan dari murkanya, dari penghukuman kekal. Kita tidak akan pernah merasakan kehidupan yang sebenarnya. Saya ulangi. Kita tidak akan pernah merasakan kehidupan yang sebenarnya kalau kita tidak pernah membawa tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup melalui puasa. Bahasa Inggrisnya adalah fasting. Saya ulangi sekali lagi supaya Anda paham. Kita tidak akan pernah merasakan kehidupan yang sebenarnya kalau kita tidak pernah membawa tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup melalui puasa, melalui fasting. Dan kita akan merasakan kehidupan yang sebenarnya saat kita berpuasa, fasting, berpuasa, di mana
Saya melaluinya, saudara, awal-awal saya masih ingat. Jam dinding rumah saya, jam dinding rumah kami, kamar kami, kantor kami. Rasanya jalannya begitu lambat. Kok bahasa Semarang, kok suwi mentoyo, yo kapan bukonya gitu ya. Rasanya lambat banget, jamnya itu berputar, kok suwi mentoyo. Kehidupan tuh seperti berjalan lebih lambat dari biasanya. Untuk menghabiskan masa-masa berpuasa, jam-jam puasa itu rasanya lama sekali. Kita tuh pengennya ingin berjalan lebih cepat, lebih fast, lebih cepat. Supaya cepat berbuka puasa. Break fast. Biar cepat bar puasanya. Makanya saya dulu makan kesalahan banyak. Setiap kali puasa bukan berat badan turun, berat badan naik. Kenapa? Ya karena habis puasa langsung makannya gila-gilaan, balas dendam. Nah itu bukan seperti itu. Nah sekarang kita sama-sama belajar ya. Apa yang ketiga? Yang ketiga. Berpuasa itu adalah protokol ilahi untuk mengalami pemulihan hidup. Sayang Ahab tidak tahu tentang apa yang diarahkan untuk dia berpuasa. Padahal puasa itu adalah protokolnya ilahi untuk mengalami pemulihan hidup. Mari kita lihat Roma 12 ayat pertama. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di 2 Tawarik 7 ayat 14 ngomong gini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang namanya protokol ilahi untuk mengalami pemulihan, mengalami mujizat dan terobosan. Saya harap pagi ini Anda paham apa sih protokol ilahi untuk mengalami pemulihan, mengalami mujizat, dan mengalami terobosan. Di minggu kedua bulan Januari di tahun yang luar biasa, tahun 2026, di mana kita punya tema besar, A Year of God's Love, Presence and Favor. Tahun di mana selama setahun penuh kita mengalami kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan, hadiratnya Tuhan, dan juga perkenanan Tuhan. Yang pertama, protokol ilahi untuk mengalami pemulihan, mujizat, dan terobosan. Yang pertama, umatku yang atasnya namaku disebut, apa saudara? Merendahkan diri. Saya kasih dalam kurung di sana. Berpuasa. Puasa itu Anda dibuat gara-gara kita merendahkan diri, menahan diri, Tuhan. Tidak boleh marah, tidak boleh misu-misu. Orang misu-misu gini, misu-misu kok poso jari ini, betul kan? Orang Semarang bilang poso kok biayaan. Iku poso gitu. Poso kok biayaan. Merendahkan diri berpuasa. Yang kedua apa sudah protokolnya? Protokol untuk mengalami pemulihan, mujizat, dan terobosan. Yang kedua, berdoa dan mencari wajahku, kata firman Tuhan. Artinya apa? Ada doa, pujian, dan penyembahan, saudara. Ada doa, pujian, dan penyembahan. Lalu apa lagi protokol ilahi untuk mengalami pemulihan, mujizat, dan terobosan? Yang ketiga, Tuhan memberikan kuasa untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Jahat itu selama Anda sadar, ups, saya jahat ya. Bertobat, saudara. Jangan cuma ups, mesem-mesem jahat lagi, bahkan lebih jahat dibanding sebelumnya. Anda akan dihajar, saudara.
Memang kita siapa? Penguasa dunia? Bukan. Yesus Kristus adalah menara yang kuat. Imam besar agung yang melintasi semua langit, penguasa bumi, menembus ke langit sampai ke dasar bumi, ke dunia orang mati. Itu Yesus Kristus, saudara. Tuhan memberikan kita kuasa untuk berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Yang keempat, apa protokol ilahi untuk mengalami pemulihan, mujizat dan terobosan? Tuhan mengampuni dosa mereka. Ahab sebetulnya diampuni. Ahab dewe, saudara. Saya gak gelem, saya gak mau. Tuhan tuh mengampuni dosa kita. Dan yang kelima, apa protokol ilahi untuk mengalami pemulihan, mujizat dan terobosan? Saya ngomong sampai berbusa-busa. Mengingatkan Anda di minggu kedua bulan Januari awal tahun 2026. Yang kelima, Tuhan memulihkan negeri mereka. Apakah Anda mencintai negeri ini? Saya mencintai sekali. Semua negara yang Anda lewati, mereka punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi di mana Tuhan tempatkan kita di negara Indonesia ini? Cintai negeri kita. Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berpuasa, berdoa dan mencari wajahku, maka aku akan memberikan kuasa supaya kamu dapat berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. 2 Tawarik 20 ayat 2-4 dikatakan apa? Ini adalah sebuah peristiwa yang Yosafat alami, saudara. 2 Tawarik 20 ayat 2-4. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut. Asin dan Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni Engedi. Ayat 3, Yosafat menjadi takut untuk mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya, baca yang keras, supaya berpuasa. Yehuda kepepet dikepung, saudara. Ya, seluruh Yehuda diupayakan oleh Yosafat untuk berpuasa. Dan Yehuda berkumpul, ayat 4, untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, bukan saya yang nyuruh Anda berpuasa. Bukan. Tapi kita belajar saat kita berpuasa, kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saat kita berpuasa, Tuhan memperhitungkan. Dan kita sedang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti Yosafat menyuruh Yehuda mencari Tuhan. Alkitab berkata, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di Ibrani ayat 11, pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang berpaling kepada Allah, balik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa saat semua permasalahan dan pergumulan tidak dijawab? Saat Anda merendahkan hati dan dirimu berpuasa, permasalahan itu dibukakan Tuhan, dijawab Tuhan sampai tuntas. Karena Tuhan suka kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jangan jadikan kita suam-suam kuku, kadang panas, kadang hangat. Kadang dingin, kadang hangat. Kalau Anda ingin punya revival dalam kehidupanmu, jangan pernah Anda izinkan diri kita suam-suam kuku, saudara. Nggak panas, nggak dingin. Apalagi dingin, parah, saudara. Mari kita lihat ayat terakhir. 2 Tawarik 20 ayat 25-27. 2 Tawarik 20 ayat 25-27. Alkitab berkata, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ayat 25, ayat 26, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Perhatikan baik-baik. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Mereka enggak cuma berpuasa, mereka memuji Tuhan.
Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Ayat 27. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Itulah kenapa kalau Anda ingin revival, pemulihan dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya, saudara. Banyak orang Kristen itu kelihatannya masih aktif. Maaf loh saudara, saya tidak menyindir siapa. Saya hanya melihat apa yang terjadi saat kami berdoa. Banyak orang Kristen itu masih kelihatannya aktif. Maaf ya saudara ya, tapi tidak lagi hidup secara rohani. Mereka terjebak dalam zona yang mereka buat. Mereka terjebak dalam kekhawatiran. Mereka tersedot dengan keduniawian. Masih ke gereja, tapi kehilangan gairah beribadah. Masih melayani, tapi melayani tanpa sukacita. Masih baca Alkitab, untung masih baca. Lah kalau enggak, masih baca Alkitab, tapi tanpa pemahaman. Orang seperti itu, mohon maaf saya berkata, orang itu hidup tanpa revival. Ibadah yang rutin dan bosan, membosankan. Iman Anda nggak akan bertumbuh. Anda akan kehilangan kuasa. Wong imannya nggak tumbuh, dari mana berkuasa? Saya mohon dengan sangat, saya berdoa, saya sungguh berdoa, Anda mengalami terobosan tahun 2026, dimulai sejak awal tahun. Itulah kenapa dikatakan di Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Di Imamat 6 ayat 13, api harus dijaga, supaya tetap menyala, janganlah api itu padam. Pahamilah, saya sangat mengasihi Anda, saya sangat mencintai Anda. Kalau semua perkenanannya itu sediakan buat kita di tahun 2026, jangan pernah kita sia-siakan sedikit pun. Amin, saudara. Mari tutup Alkitabmu, mari kita menyanyikan satu pujian. Puji nama Tuhan, karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Sebelum kita mengakhiri, untuk selamat pagi sahabat, mari kita akan pujikan pujian ini terus mengiring Tuhan seumur hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari. Ya Yesus Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Ku kan
Saatnya saya berdoa buat saudara pagi hari ini. Kalau Anda berkata, Tuhan itu adalah aku. Setiap kali Anda merasa hidupmu terhimpit, setiap kali Anda merasa Anda terjebak dengan apa yang Anda lalui dalam rutinitas sehari-hari, semakin hari hidupmu tidak terkendali. Dan pada saat Anda mendapatkan share dari YouTube Selamat Pagi Sahabat ini, Anda dengarkan, Anda berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan pagi hari ini kau diarahkan untuk berpuasa. Dan Anda mau menundukkan dirimu, merendahkan hatimu untuk berpuasa. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, kami berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada Tuhan. Aku tahu setiap orang yang rindu untuk mengalami revival dalam hidupnya. Rindu untuk mengalami jamahan-mu, mengalami solusi daripadamu Tuhan. Merubah kehidupan mereka. Merubah apa yang mereka lalui sekarang dengan caramu. Kami berdoa Tuhan, tuntunlah mereka dengan caramu Tuhan. Ajari kami berpuasa dengan puasa yang benar. Di mana kami menundukkan hati kami Tuhan, rendahkan diri kami Tuhan. Untuk berdoa, memuji dan menyembah-Mu dengan berpuasa. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ajari kami semua Tuhan masuk dalam pola kerja-Mu Tuhan. Kami tidak mau lagi memaksakan pola kerja kami Tuhan. Karena apa yang kami lakukan itu sia-sia. Dan yang kedua saya berdoa saudara. Kalau pagi hari ini pengalaman imanmu bersama Tuhan semakin hari semakin mantap saudara. Bahkan Anda semakin on fire saudara. Anda bahkan ingin punya komitmen selamanya aku pasti ikut Yesus. Aku gak mau suam-suam kuku. Sekarang ini aku berdoa sebentar. Tuhan rasanya begitu cepat mendengar doaku. Hari ini saya ingin berdoa buat Anda. Supaya Anda tidak mengalami naik dan turun, pasang dan surut. Tapi Anda akan terus naik mengenal Tuhanmu. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah betul-betul ada menguasai kehidupan Anda dan keluarga Anda. Saya minta meterai yang dipastikan tidak akan pernah tercabut dan tidak pernah dicuri oleh iblis selama kita punya iman yang kuat dalam Yesus. Mari kita taruh tangan kanan di dada dan kita berdoa. Bapa, aku berdoa buat semua umat-Mu Tuhan. Yang sekarang ini begitu mengalami kasih karunia-Mu, begitu dekat. Begitu urapan itu hadir langsung menyambar kuasa-Mu Tuhan. Begitu nyata pada saat mereka tutup mata, mereka berdoa, memuji, menyembah. Urapan itu begitu hadir. Bahkan mereka yang kau panggil tidak sedikit Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Apapun sebagai penginjil, pengajar, guru, gembala, apapun Tuhan yang kau taruh dalam hati mereka. Perbuat dalam nama Yesus. Perbuat perlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan Tuhan menyukakan hati-Mu. Sehingga banyak orang diselamatkan. Bahkan sekarang ini Tuhan, aku melihat dalam rohani, dalam roh Tuhan. Banyak orang-orang yang terhilang kembali kepadamu. Banyak orang tidak mengenal Engkau akan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak dari mereka minta didoakan dan terjadi sembuh. Banyak mereka mengalami kelepasan Tuhan. Aku berdoa Tuhan impartasi firman ini Tuhan dalam hati mereka. Ya tubuh jiwa dan roh mereka terus akan menjunjung tinggi Tuhan. Apa yang menjadi kuasa-Mu Tuhan. Menjadi urapan daripadamu saja. Di dalam nama Yesus sebelum selesai. Angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau 1.000 orang direbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Biar diberkatilah setiap langkahmu, kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah
kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, yang dicintai Tuhan, dibentuk, ditumbuhkan, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Saya memberikan sebuah pemberitahuan, pengumuman bagi Anda yang nggak sadar, kalau kita itu ingin share apa yang menjadi kebutuhan teman-teman kita, sahabat kita, mereka yang dalam permasalahan, dalam pergumulan, mereka dalam kategori tanda petik seperti Raja Ahab dan Isabel, orang jahat, bukan karena mereka jahat, karena nggak ada satu orang pun yang berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saudara, Anda bisa share YouTube channel GPI Lamber Tengah Raya ini. Selamat pagi sahabat, dan saya mengingatkan share itu gratis, saudara. Anda like and subscribe juga gratis. Nah, jadilah sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa melayani Tuhan sampai ke semua pelosok, ke semua negara. Anda juga bisa tahu caranya kalau Anda menggunakan AI, bisa menggunakan bagaimana bisa dengan bahasa-bahasa sesuai dengan negara masing-masing. Dan saya percaya setiap orang yang tiap hari hidupnya bergumul dan dia memperdayakan hatinya, dia melalui hari-harinya selain dengan bekerja, sekolah, kuliah, penuh dengan kegiatan ibu rumah tangga, praktisi, profesional, apapun. Ingat baik-baik, kita butuh Tuhan. Dan kita ingat baik-baik, Tuhan sayang sama kita. Dan sampai kapanpun sama Anda merenungkan firman Tuhan, pagi, siang, dan malam, kita ada gerakan 3-3-3-3. 3 kali sehari kita berdoa. Kita berdoa selama masing-masing 3 menit. Dan kita mendoakan 3 pokok doa. Dan kita diselipin selama 3 minggu atau 21 hari. Dengan 3 minggu atau 21 hari, maka Anda akan punya kebiasaan, punya disiplin yang terbiasa melakukan, sehingga Anda melakukan seumur hidup. Biarlah terpujilah nama Tuhan, berbahagialah orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Semua yang berharga.